Keberhasilan setiap metode mengajar sesungguhnya sangat bergantung pada cara atau gaya belajar, kemampuan, dan karakter pembelajar. Pada video ini menampilkan implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan model point counter point pada mata pelajaran geografi fase F di SMA Negeri 1 Batu Sopak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Semua hadir? Hadir. Oke, baik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang letak geografis, letak astronomis, dan juga letak geologis Indonesia. Nah, Ibu harapkan kalian masih mengingat materinya ya. Bagaimana? Ingat enggak? Oke. Nah, untuk pembelajaran sekarang kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Tetapi sebelum itu Ibu punya pertanyaan yang ada di depan ini. Mengapa letak Indonesia mempengaruhi keragaman iklim, lalu lintas perekonomian, budaya, dan sumber daya alam? Ada yang bisa menjawab? Bisa Arjun, bagaimana? Ada penyusunan seperti itu karena letak geografisnya dan kerangka benua dan letak geografis. Iya, betul. Nah, gimana? Karena angin muson itu mempengaruhi iklim yang ada di Indonesia. Oke, tepuk tangan anak-anak. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah pada jawab. Nah, jawaban kalian untuk sementara dilakukan dulu karena kita akan membahas lebih dalam kegiatan belajar kita. Tujuan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu kita semua diharapkan untuk mampu menganalisis pengaruh letak Indonesia terhadap keragaman iklim, tadi yang disampaikan Benny, kemudian lalu lintas perekonomian, budaya, dan juga terhadap keragaman sumber daya. Kita melanjutkan ke langkah-langkah pembelajarannya. Jadi tolong disimak karena ini kegiatan kita selama belajar nanti itu ada 3 langkah. Yang pertama kita nanti akan belajar dengan metode point counter point. Kemudian yang kedua akan membuat grup resume. Yang ketiga kalian akan membuat karya. Langkah yang pertama yaitu kalian akan dibentuk kelompok melalui point counter point. Yang pertama, satu peserta didik nanti akan Ibu pilih untuk dijadikan moderator. Kemudian satu peserta didik Ibu jadikan notulen umum ya, notulen kegiatan. Kemudian membentuk kelompok heterogen yang sudah dibentuk minggu yang lalu. Kemudian setiap kelompok itu juga mempunyai notulen. Selanjutnya moderator akan menyampaikan data atau argumennya masing-masing. Terus setelah itu satu kelompok itu ketika menyampaikan argumen, kelompok yang lain boleh memberikan pendapatnya, bahkan boleh kontra. Kemudian sebelum penutupan, notulen umum tadi, notulen kegiatan itu memberikan closing statement atau kesimpulan. Selanjutnya notulen dari masing-masing kelompok itu mengarsipkan, membuat kesimpulan dari hasil kerja kelompoknya tadi. Itu ya langkah yang pertama. Selanjutnya langkah yang kedua. Ini membuat grup resume. Grup resume itu setiap kelompok menuliskan potensi-potensi yang dimiliki oleh kelompoknya. Kalau sudah tahu potensinya apa, kalian menentukan mau membuat karya apa. Boleh dalam bentuk video, boleh dalam puisi, pantun, peta persebaran, gambar, atau apa saja sesuai dengan potensi kelompok kalian. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Baik, kita lanjutkan ke kegiatan ya. Siap? Siap. Nah,
kalian sudah membentuk kelompok heterogen. Ibu juga telah menyediakan bahan ajar di meja kalian semuanya ya, berupa ringkasan materi, dan juga sudah mengirimkan video edukatif serta peta pembelajaran di grup WA-nya. Ayo dicek di HP-nya. Nah, Ibu harapkan kalian yang gaya visual silahkan menggunakan ringkasan materi itu. Kemudian yang audio silahkan menyimak video, dan yang kinestetik silahkan mengidentifikasi persebaran peta. Nah, pada proses kegiatannya yang visual nanti sebagai notulen, kemudian yang audio sebagai penyampai argumen, yang kinestetik menunjukkan persebaran iklim. Ini petanya nanti ditayangkan di layar depan. Kemudian juga menjelaskan tentang persebaran budaya serta keragaman sumber daya melalui peta. Ini yang kinestetik. Selama proses kegiatan, Ibu mengamati kalian dengan memperhatikan kemampuan kerjasama dalam tim, kemudian kemampuan membaca peta, kemudian memecahkan masalah, kualitas data yang kalian ajukan sebagai pendapat kalian, kemudian hasil karya kalian apakah sesuai dengan potensi yang ada di grup resume. Oke anak-anak, kalian siap? Ya. Oke teman-teman, kali ini saya memimpin dari materi kita kali ini. Nah, kali ini kita akan membawakan tentang pengaruh Indonesia terhadap keberagaman yang ada. Untuk kelompok yang sudah siap, saya persilakan untuk presentasi. Saya sudah siap, Satria. Saya dulu. Tentang geologis Indonesia, patahan. Patahan terjadi di wilayah pertemuan lempeng bumi yang saling berhubungan atau bergesekan. Patahan lempeng terletak di utara kota Bandung. Hal ini disebabkan terjadinya tumbukan antara Silakan. Tata geologis Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia. Peserta didik kinestetik menunjukkan persebaran iklim, sumber daya alam, flora fauna, dan potensi bencana. Saya akan menyampaikan kesimpulan kegiatan kita. Pertama, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap iklim Indonesia, yaitu Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini dipengaruhi oleh angin monsun. Baik anak-anak, jadi kalian tadi sudah memperoleh hasil dari kegiatan 1. Sekarang kalian akan lanjut ke kegiatan 2, yaitu membuat grup resume. Di situ kalian menuliskan potensi-potensi kalian, kemudian silakan menentukan karya apa yang akan kalian buat berdasar dari potensi yang kalian miliki. Membuat grup resume berlangsung selama 30 menit. Dilanjutkan membuat karya untuk diunggah di media sosial berlangsung selama 70 menit. Semua karya yang sudah kalian unggah di media sosial tadi, ada yang berupa video, ada yang berupa infografis, ada yang mengunggah gambar peta persebaran sumber daya alam. Nah, kalian semuanya lihat. Ayo tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tibalah kita di bagian tertutup ini anak-anak. Ibu mau mendengarkan kalian menyampaikan refleksi kalian. Kira-kira dari kegiatan kita tadi, bagian mana yang paling menyenangkan atau bagian mana yang menurut kalian sulit? Ayo silakan. Siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Seru. Oke, silakan Adil. Paling seru di bagian debatnya, Bu. Bagian debatnya seru. Oke. Baik anak-anak, kegiatan pembelajaran kita sudah berakhir. Apakah ada dari materi ini yang kalian belum paham? Baik, terima kasih karena kalian sudah paham. Tidak ada pertanyaan lagi. Kegiatan kita akhiri. Mari kita berdoa bersama. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.